Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali di ASC Channel khusus pembahasan soal SBMPTN UTBK. Insya Allah akan diupload setiap hari Sabtu pagi. Pagi ini saya akan bahas tentang diferensial atau turunan fungsi aljabar. Maka sebelum kita mulai pembahasan soalnya, saya ingatkan dulu teorinya bahwa diferensial itu bisa digunakan untuk menentukan gradien garis singgung. Nah, kalau kita punya kurva seperti ini kurvanya, ini kurva, ini kita beri nama kurva Y sama dengan Fx, dan ini ada garis singgung, ya, garis menyinggung kurva di titik X1, Y1, maka persamaan garis singgung itu adalah ini. Nanti kalau mencari persamaan garis singgungnya ini, Y min Y1, Y1-nya dari sini, ya. M itu gradien garis singgung, X1-nya dari sini. Nah, ini X1. M sama dengan Y aksen, jadi Y aksen ini adalah turunan pertama dari fungsi, sama dengan gradien garis singgung. Ingat-ingat bahwa hanya gradien garis singgung yang bisa menggunakan rumus M sama dengan Y aksen, ya. M sama dengan Y aksen. Dan titik X1, Y1 merupakan titik singgung. Ya. Jadi ingat-ingat ada dua syaratnya. M sama dengan Y aksen bisa dipakai apabila gradien garis singgung dan X1, Y1 merupakan titik singgung. Ya. Oke. Untuk soal ini, untuk teori ini saya kasih contoh soal berikut. Ini soal SBMPTN tahun 99. Jika garis G melalui titik 2,4 dan menyinggung parabola Y kuadrat sama dengan 8X, jika garis H melalui 0,0 dan tegak lurus pada garis G, maka persamaan garis H adalah, kalau mengerjakan soal yang kayak gini, itu akan lebih mudah membayangkan apabila kita gambarkan apa yang ada di soal ini, ya, kita gambarkan, ya. Apabila kita gambar seperti berikut, seperti ini, Y kuadrat sama dengan 8X, karena ini pangkat 2 berarti parabola. Karena Y-nya yang berpangkat 2 berarti terbuka ke atas, ke kanan atau ke kiri. Kalau di depan Y kuadrat positif, maka terbuka ke kanan. Gambarnya seperti ini. Nah, ini. Ini adalah Y kuadrat sama dengan 8X yang ini, ya. Terus tadi garis G, saya tidak usah lihat soalnya lagi, tapi dari gambar sudah kelihatan bahwa apa? Garis G, ini garis G menyinggung kurva Y kuadrat dengan 8X di titik 2,4, ya. Lalu kalimat berikutnya, jika garis H, ini garis H-nya, melalui 0,0 itu ini, dan tegak lurus garis G, dari sini garis ini dengan garis ini tegak lurus. Nah, yang ditanya adalah persamaan garis H adalah, ya, persamaan ini yang ditanya. Maka ini MG gradien garis G. Nah, kalau kita lihat ke sini tadi, garis G merupakan garis singgung. Berarti gradiennya bisa dicari dengan Y aksen, ya. Nah, ini MG sama dengan Y aksen. Turunan dari ini tadi Y kuadrat 8X adalah cara menurunkannya, barangkali ini kalau untuk anak SMA ada sedikit baru, ya. Jadi seperti ini, Y kuadrat turunannya adalah 2Y, ya. Kalau biasa tahu ini 2 ke sini, Y 2 kurangi 1 pangkatnya menjadi pangkat 1 tidak tulis. Di Y itu kalikan Y aksennya, selalu, ya, di Y dikalikan Y aksen. Sama dengannya tetap turunannya 8X, 8. Ya. Lalu tadi titik singgungnya adalah 2,4, maka ini 2 ini tetap, ya. Y ini diganti 4 ini. Ini 4. Y aksennya adalah MG ini.
MG sama dengan Y aksen, masuk sini. Ya, Y aksen, MG ya. Sama dengan tetap, 8 tetap. Oke ya. Ini 2 kali 4, 8. Kalau semuanya dibagi 8, 8 MG bagi 8 MG, 8 bagi 8, 1. Jadi gradien garis G sudah tahu ya. MG-nya 1. Karena tegak lurus, maka MG sekali MH sama dengan min 1. Ini ingat-ingat ya, ini kalau tegak lurus, kedua gradien, kalau dikalikan sama dengan min 1. MG-nya 1 dari sini, 1 masuk sini, 1. Ya. MH ini tetap, sama dengannya tetap, min 1 tetap. Maka kita dapat MH sama dengan min 1. Berarti persamaan garis H-nya adalah Y. Pokoknya persamaan garis lurus selalu pakai rumus ini ya. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Melalui 0,0 berarti Y1 diganti 0 ini. Nah, ini 0 sama dengan ini tetap, sama dengannya tetap. M ini MH, ini min 1, ini masuk sini ya. Terus X-nya ini tetap, X1-nya diganti ini, 0 ya. Berarti X1-nya diganti 0 ini. Sehingga Y sama dengan min X ya. Y kurangi 0 itu Y, min X kurangi 0 min X. Dipindah ke kanan, ke kiri menjadi X plus Y sama dengan 0. X plus Y sama dengan 0, menurut ini jawaban A. Coba kita lihat X plus Y sama dengan 0 ya. Benar, berarti jawaban A, X plus Y sama dengan 0. Tidak sulit ya. Cuman tadi ada hal baru barangkali ini, cara menurunkan ini ya. Cara menurunkan di sini. Dan ini diingat-ingat kalau tegak lurus, MG kali MH sama dengan min 1. Kalau sejajar, MG sama dengan MH ya. Oke ya. Nah sekarang contoh yang kedua. Sebelum contoh yang kedua, saya beri teori lagi ya. Bahwa di contoh kedua dan seterusnya nanti akan menggunakan teori ini ya. Fungsi naik, fungsi dikatakan naik jika turunan pertama lebih besar dari 0 ya. F aksen X sama lebih besar 0. Fungsi turun jika F aksen X kurang dari 0. Fungsi stasioner F aksen X sama dengan 0. Stasioner itu ada yang maksimum, ada yang minimum. Maksimum jika turunan kedua kurang dari 0, minimum jika turunan kedua lebih besar 0. Jadi nanti kalau kamu ditanya maksimum ataupun minimum, syarat pertamanya ini ya. Ini. Jadi ada soal maksimum langsung ini syaratnya. Minimum ini juga syaratnya. Sedangkan ini hanya alat untuk ngecek apakah stasionernya itu maksimum atau stasionernya minimum. Nah, ini hanya untuk ngecek aja ini ya. Oke ya. Dan ingat-ingat stasioner itu sering disebut ekstrim, titik balik atau puncak. Ya, jadi ini artinya sama, berarti syaratnya sama. Ya. Terus ada lagi yang perlu diingat yaitu titik belok, turunan kedua sama dengan 0. Baik, kita lihat contohnya. Ini soal SBMPTN tahun 2006 ya. Grafik dari fungsi Y sama dengan 3x pangkat 4 min 4x pangkat 3 min 12x kuadrat plus 15 sama dengan 0. Selalu naik atau selalu turun atau naik hanya untuk ini min 1 lebih kecil x lebih kecil 0. Turun hanya untuk min 1 lebih kecil x lebih kecil 0. Turun untuk 0 lebih kecil x lebih kecil 2. Ini tahu perbedaan kalimat misalnya untuk antara yang D dan E ini ya. Ini sama-sama turun, sama-sama turun. Ini cuman di D ini ada apa? Ada hanya ya. Berarti apa? Kalau ada kata hanya ini hanya turun di sini, tidak ada turun di tempat lain. Kalau seperti ini turun untuk ini berarti ada peluang turun juga di tempat lain ya. Enggak, karena tidak memakai kata hanya. Itu soal SBMPTN yang kayak gitu itu ya. Jadi setiap kata itu harus dicermati dengan baik ya. Kalau naik dan turun itu selalu kita lihat turunan pertama ini. Naik, turunan pertama lebih besar 0, turun, turunan pertama kurang dari 0. Selalu ini ya. Berarti kaitannya hanya dengan turunan pertama. Coba kita lihat pembahasannya. Tadi ini soalnya seperti ini. Y sama dengan 3x pangkat 4 min 4x pangkat 3 min 12x kuadrat plus 5. Kalau diturunkan,
4-nya turun sini, jadi 4 kali 3, 12. X, pangkat dikurangi 1, jadi 3. Min-nya tetap, 3 turun sini, 3 kali 4, 12. X-nya tetap, pangkatnya 3, kurangi 1, jadi 2. Oke, min 12X kuadrat, 2-nya turun sini, jadi 2 kali min 12 itu min 24. X-nya tetap, pangkatnya X, 2 dikurangi 1, jadi 1. 1 pangkat tidak ditulis ya. Turunannya konstan, sama dengan 0. Maka di sini mestinya ada plus 0, tapi karena 0 tidak ditulis ya. Lalu yang ini difaktorkan menjadi ini, 12X keluar, karena di sini ada 12X, di sini ada 12X, di sini ada 12X ya. Maka 12X keluar, di sini X kuadrat, ini 12X kali X kuadrat, 12X pangkat 3. 12X kuadrat dikali berapa menghasilkan 12X kali X ya. Ini 12X kali X, 12X kuadrat. 12X kali 2, 24X ya, tahu ya. Jadi ini difaktorkan jadi ini. Terus ke bawah 12X-nya tetap, ini difaktorkan menjadi X min 2 kali X plus 1. Ya. Maka yang 12X disamakan dengan 0, nanti diperoleh X-nya 0. Ditaruh di sini, X 0. Yang tengah ini disamakan dengan 0, maka X-nya 2. 2-nya taruh sini, ya 2. Yang kanan samakan dengan 0, maka X-nya min 1, taruh sini. Jadi ini paling kecil, makin besar, makin besar. Makin besar, makin besar, makin besar. Kalau ada lagi ya. Terus ini seperti waktu kita belajar di konten pertidaksamaan pangkat tinggi ya. Kita kalikan koefisien X ini plus, kali plus, kali plus, hasil kalinya plus, hasil kali tadi taruh paling kanan ini plus. Min, plus, min. Kenapa kok berubah terus? Karena ini pangkatnya selalu ganjil, 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 ganjil ya. Kalau ganjil selalu berubah. Penjelasan ini bisa dilihat di konten pertidaksamaan pangkat tinggi ya. Oke, tadi dikatakan apa? Turun kalau turunan pertama lebih kecil 0. Jadi di daerah negatif. Mana daerah negatif ini? Yang pink ini negatif. Berarti turun untuk X kurang min 1. Ya, untuk X kurang min 1 ke sana. Dan 0 sampai 2. Dan 0 sampai 2. Ya. Lalu naik di yang kuning ini, yang plus ya. Berarti ini berapa daerahnya? Min 1 lebih kecil X lebih kecil 0. Ini ya. Lalu yang kuning ini, dari 2 ke kanan berarti X-nya lebih besar 2. Nah, berarti ini jawaban E. Ya, turun itu ada 2 tempat. Di X kurang min 1 atau 0 lebih kecil X lebih kecil 2. Ya, tapi di saat di E itu, turun di sini itu sudah benar ya. Nah ini, turun untuk 0 lebih kecil X 2. Tapi ini salah. Kenapa? Turun hanya untuk min 1 lebih kecil X lebih kecil 2. Kita lihat. Turun. Nah, min 1 lebih kecil X lebih kecil 2. Salah. Malah karena ini plus ada min ya. Ini tidak turun. Kadang ini naik di sini negatif, di sini turun ya. Jadi jawabannya E ya. Cukup paham ya ini. Ini tidak sulit insya Allah. Yang berikutnya. Ini soal SIMAK UI tahun 2017. X1 dan X2 adalah akar-akar 2X kuadrat min 2C min 4X min C kuadrat plus 4 sama dengan 0. Maka nilai minimum dari ini ya. Ini berarti seharusnya ini termasuk bab ruang lingkup ya. Kenapa? Karena dibutuhkan teori persamaan kuadrat ini, persamaan kuadrat ya. Lalu juga dibutuhkan teori diferensial. Aplikasi diferensial. Jadi ini 2 bab yang dipakai di sini ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Yang ini saya tulis lagi ya, yang ini PK itu persamaan kuadrat, 2X kuadrat min 2C min 4, X kurangi C kuadrat plus 4 sama dengan 0. Kalau seperti ini berarti A-nya ini, A-nya 2 berarti ini, A-nya 2. Terus B itu ini, ya di depan X ini loh B, berarti ini. Min kurung 2C min 4 ini. Min kurung 2C min 4. Ya. Lalu C yang tidak ada X-nya ini C. Berarti min C kuadrat ditambah 4. Persamaan ini punya akar X1 dan X2.
Maka waktu kita belajar persamaan kuadrat ada rumus ini X1 plus X2 min B per A, ini rumus ya. Berarti ini min B berarti min dengan min jadi plus ya. Maka tinggal apa? 2C min 4. Ini 2C min 4. Sedangkan A-nya ini berarti ini. A-nya 2, 2 sini. 2C dibagi 2 itu C, min 4 bagi 2, min 2. Bisa dipahami ya. Lalu X1 kali X2 ada rumus C per A. C-nya ini C. Min C kuadrat plus 4 ini. Per 2 dari mana? A ini 2. Nah ini. Saya misalkan yang ditanyakan tadi X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Yang ditanya ini. Minimum di mana gitu ya. Y minimum berapa. Maka yang ditanya ini saya anggap Y gitu ya. Saya misalkan Y. Makanya ditanya Y minimum. Kalau ini dimisalkan P maka ditanya P minimum. Jadi terserah kamu misalkan ini pakai huruf apa gitu ya. Lalu agar ini bisa dipakai, yang ini X1 kuadrat plus X2 kuadrat diubah ke bentuk ini. Ini sudah terbiasa di persamaan kuadrat ya. Maka ini X1 plus X2-nya dari sini, ini C-2 ini masuk situ, C-2, kuadratnya tetap ya, kuadrat tetap. Lalu min 2 ditulis, ini min 2, kasih kurung X1 kali X2-nya itu. Ini X1, X2. Seret ke situ ya. Paham ya? Oke, yang ini C kuadrat min 2C, C min 2 kalau dikuadratkan jadi C kuadrat min 4C plus 4. Ya. Lalu ini 2 ini coret, seret. Nih. Min kali min plus C kuadrat, min kali 4, min 4. Maka ini ada 4, ada min 4 dicoret, seret, seret gitu ya. C kuadrat ditambah C kuadrat, 2C kuadrat, min 4C, min 4C. Karena diminta Y sama dengan minimum, maka Y aksen sama dengan 0. Tadi itu ya. Setiap maksimum atau minimum sama, Y aksen sama dengan 0. Maka turunannya 2C kuadrat ini, 2 ini turun sini, 2 kali 2, 4. Ini 4. Ya. Maka di sini nanti C-nya pangkatnya dikurangi 1, 2 min 1, 1, maka tidak ditulis. Ya. Ini mestinya C pangkat 1, satunya enggak ditulis. Turunannya 4C adalah 4. Ya. Sama dengan 0 dari sini ya, sama dengan 0. Min 4 pindah sana jadi 4 dibagi 4, C-nya 1. Kalau ditanya Y minimum, maka 1 ini tinggal masukkan kemana? Ke sini, ke sini. 1 dimasukkan ke Y tadi. Ke apa? X1 plus X2 kuadrat minimum ya. Berarti dimasukkan ke Y, berarti ke sini. Ya, ke sini. Jadi 2C kuadrat min 4C. Nah, ini ada, kok ini ada kesalahan ya. Mestinya ini Y kuadrat min 4C. Maka 2 kali 1 kuadrat min 4 kali 1. Ini enggak ada ini ya. Ini enggak ada. Maka hasilnya nanti 2 dikurangi 4 min 2. Coba kita lihat. Min 2 ada. Oh ya, ini jawabannya B ya. Oke. Enggak apa-apa. Sekaligus penjelasan ini merupakan ralat ya. Jadi ada ralat di sini. C masuk ke sini, C-nya masukkan ke sini, ke Y ya, ke sini. Berarti 2 kali 1. Ini kuadrat. Min 4, ini di sini seharusnya min 4 kali 1. 2 kurangi 4, min 2. Ini mestinya min 2. Jawabannya B ya. Oke, saya kira tidak ada masalah. Yang penting kamu paham dan sudah diralat di penjelasannya. Oke, sekarang contoh yang ketiga atau contoh yang keempat. Saya ambil dari soal SBMPTN tahun 2019. Ya. Jarak terdekat pada kurva Y sama dengan 1/X kuadrat plus 1 ke garis 2X min Y sama dengan 4 adalah berapa? Ini jawabannya yang disiapkannya. Saya perjelas sedikit, kalau jarak ini, kata terdekat ini tidak ada, ditanya jarak, maka pastilah apa? Yang dimaksud jarak terdekat, kalau di matematik. Ini yang buat soal baik hati, ya. Jarak terdekat disebut jarak terdekat. Kalau ditanya jarak pada kurva ini dan seterusnya, ya, maka apa? Maka artinya jarak terdekat, ya.
Memang jarak itu pasti, kalau di matematik pasti yang ditanya jarak terdekat. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah ini kurvanya Y sama dengan setengah X kuadrat plus 1. Ini kalau digambar seperti ini gambarnya ya. Lalu titik A ada X, Y di A ya. Di kurva, titik A, X, Y terletak pada kurva ini. Terletak pada kurva. Bisa dimisalkan X-nya A itu A kecil ya. Maka kalau A ini dimasukkan ke sini, Y-A-nya itu sama dengan apa? Setengah A kuadrat tambah 1. Ini dapat. Sehingga koordinat titik A itu adalah apa? A, setengah A kuadrat plus 1. Nah ini A sama dengan A, setengah A kuadrat plus 1 ini. Jarak A ke garis apa? 2X min Y min 4 sama dengan 0. Ini jarak ini ya. Saya tulis AB gitu ya. Kalau di sini ada A, di sini B ya. AB 2A. Jadi 2A dari mana ini loh? A ini masuk sini. Nah, hasilnya 2A ya. Lalu min ini. Yang ini Y. Y-nya ini. Setengah A kuadrat plus 1 ini. Setengah A kuadrat plus 1. Oke ya, min 4-nya tetap. Dibagi akar 2 kuadrat. 2 kuadrat dari sini. Rumus ini ya, 2 kuadrat. Ditambah min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat dari sini. Nah itu. Sehingga didapat apa ini? Min setengah A kuadrat ini. Min setengah A kuadrat. Ini 2A. Ini 2A ya. Lalu ini min dengan 1. Min 1 dikurangi 4. Min 5 ya. Bisa dipahami ya. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Berarti akar 5 ya. Akar 5. Kalau ditanya minimum, maka turunan ini nanti sama dengan 0. Ya. Coba kita lihat. Nah, AB minimum, maka AB aksen berarti turunan. Sama dengan 0. Ya. AB aksen gimana tadi? Ini. Turunannya ini 2 ke sini, seret. 2 kali min setengah, min 1. Min 1A, pangkatnya 2 dikurangi 1, 1. Jadi min A hasilnya ya, turunannya ini. Kita lihat. Nah ini min A. Lalu turunannya 2A itu 2, turunannya 5, 0. Maka turunannya 2A, 2, turunannya 5, 0, 0-nya di sini tidak ditulis ya. Terus akar 5 di bawah itu tetap ini, akar 5 tetap ya. Ini akar 5. Sama dengan 0 dari mana? Karena minimum maka turunan sama dengan 0. Ini ketentuannya. Kalau ada pecahan kayak ini sama dengan 0, cukup atas ini yang disama. Atau gini aja, akar 5 dikalikan 0 itu 0. Berarti min A tambah 2 sama dengan 0, berarti A-nya ketemu 2. Ya. Setelah A ketemu 2, maka 2 ini dimasukkan ke sini. Nah ini loh. Ini nanti diganti min setengah tetap, 2 kuadrat, ditambah 2, A-nya diganti 2, min 5 per akar 5. Nah hasilnya seperti ini ya. Paham ya? Ini kalau dihitung 2 kali 2 itu 4. Lalu ini 2 kuadrat itu 4, bagi 2 itu 2, tambah 1, 3 ya. 4 dikurangi 4 ini 0, lalu di sini min 3, ya ini 3 dengan min jadi min 3, ini min 3. Akar 5 itu dari sini akar 5, akar 5 ya. Min kalau dimutlakkan itu hasilnya plus, jadi plus 3 per 5 akar 5. 3 per akar 5 bisa ditulis seperti ini, 3 per 5 akar 5, jawabannya A. Mana jawabannya kita lihat. Nah ini 3 per 5 akar 5, jawabannya A. Oke ya. Sekarang contoh berikutnya. Ini contoh yang kelima. Saya ambil dari SBMPTN tahun 2002. Tahunnya tua pun nggak apa-apa ya. Yang penting apa? Variasi soalnya itu banyak ya. Variasi soalnya banyak. Oke. Volume sebuah kotak yang alasnya persegi adalah 2 liter. Liter itu sama saja dengan desimeter pangkat 3 ya. DM pangkat 3. Ini sesuai, jadi ini tidak merubah apa-apa lagi. Karena apa? Nanti jawaban yang disiapkan juga satuannya dalam desimeter ya. Kenapa? Karena ini desimeter juga, tapi pangkat 3 ya. Kalau volume kan pangkat 3. Kalau ini luas maka pangkat 2. Ya, jadi tidak ada pengaruhnya ini sudah. Sekarang
biaya ini ya kita lihat ini dulu pembahasannya. Volume sebuah kotak alasnya persegi adalah 2 liter, kita lihat. Nah ini gambarnya, ini kotak alasnya persegi, kalau persegi berarti ini dan ini sama ya. Kalau ini dimisalkan X, ini X, maka ini T ya. Jadi yang disebut di situ alasnya persegi. Berarti kalau alasnya persegi ya atasnya juga persegi. Volume itu sama dengan luas alas kali tinggi. Berarti sama dengan X kali tinggi. Berarti X kuadrat T. Di soal tadi V-nya diketahui 2. Sama dengan X kuadrat T. Sehingga T-nya sama dengan 2 per X kuadrat. Bisa ya X kuadratnya ke sini. Ini kita beri nama persamaan 1. Kalimat berikutnya. Biaya pembuatan persatuan luas bidang alas dan atas. Saya ulang kalimatnya. Biaya pembuatan persatuan luas bidang alas dan atas kotak adalah 2 kali biaya pembuatan persatuan luas bidang sisinya. Ini tidak ada angkanya, berarti bisa kamu misalkan sembarang ya. Biayanya bisa dimisalkan sembarang. Saya memulai dari sini pemisalannya. Kenapa? Karena ini nanti kalau ini dimisalkan X, maka yang ini tinggal 2X itu aja. Kenapa? Karena ini kalimat 2 kali ini loh. Ya, jadi alasnya 2X, kok atasnya juga 2X. Kalau ini dimisalkan X. Kalau ini dimisalkan 5, maka yang ini 10, yang ini 10. Gitu. Ya, maka coba kita lihat pembahasan. Nah ini, biaya pembuatan bidang persatuan luas total. Karena di soal tadi disebut yang ini, nih biaya pembuatan persatuan luas. Kalimat ini. Jadi yang dimisalkan nanti persatuan luas dulu ya. Persatuan luas ini. Sisinya persatuan luas dimisalkan 10. Maka alasnya 20, atasnya 20. Kenapa? Karena tadi untuk ini 2 kalinya ini ya. Dari soal ya, paham ya. Terus ini, sisi itu sama dengan ini kalau kita mau lihat ini. Ini sisi, ya ini ya, ini sisi, ini sisi, ini juga sisi, ini juga sisi. Berarti sisinya ada berapa? Ada 4 ini. 1, 2, 3 di sini ya, dan 4 di sini. Luasnya sama, yaitu apa? X kali T, ini juga X kali T, di sini juga X kali T, di sini X kali T. Maka luas sisi itu adalah 4XT. Ini luas sisi, karena ini persatuan luas, maka luas biaya totalnya adalah ini 10 ini kali luas, kali 4XT ya. 40T. Oh, sorry, ini 40XT ya. Ini 40XT. Alasnya berarti X kuadrat. Ya luas alasnya X kuadrat. Dari mana ini? Luas alas kan X kali X kuadrat. Karena biaya persatuan luasnya 20, maka totalnya 20 kali luas. 20 X kuadrat. Atas luasnya sama, berarti X kuadrat. 20 kali luas, 20 X kuadrat. Ya. Maka biaya totalnya adalah ini. 40 XT ditambah 20 X kuadrat, tambah 20 X kuadrat. Kita lihat. Nah ini. Biaya pembuatan total ini ya, saya misalkan Y, 40 XT tadi itu, 20 X kuadrat, 20 X kuadrat. Ini Y, dimisalkan Y ya, selain Y juga boleh sembarang, 40 XT, 20 tambah 20, 40 X kuadrat. Ya, bisa ya. Persamaan 1 disubstitusi ke persamaan 2. Persamaan 1 tadi apa? Ini loh, T sama dengan 2 per X kuadrat. Nah, kita lihat. Ini T-nya diganti ini, 2 per X kuadrat. Ya, T-nya. 40X ini tetap 40X. 40X kuadrat tetap. Cuman T diganti ini. Dari persamaan 1 tadi. Maka ini 40 kali 2 itu 80. X dibagi X kuadrat, 1/X. Karena 1/X naikkan, jadi pangkat min 1. Kenapa kok harus dinaikkan? Karena kalau menurunkan, itu X-nya harus di atas. Nggak boleh ada di bawah kayak gini ya. Harus di atas. Maka ini X dibagi X kuadrat adalah 1/X. Maka kalau dinaikkan jadi X pangkat min 1. Oke ya, sip. 40X kuadrat, 40X kuadrat tetap. Karena Y minimum, maka Y aksen sama dengan 0. Selalu ini ya, selalu ini.
ini sebetulnya kalau sudah sampai sini itu mudah, tinggal diturunkan sama dengan 0 dikerjakan biasa. Jadi yang sulit apa? Mencari persamaan ini loh, yang akan diturunkan ini loh. Ya, yang itu yang perlu logika tingkat tinggi. Ya, selalu apa? Selalu berubah setiap soalnya, selalu berubah. Maka latihan soalnya yang banyak dan ikuti ASC channel ya. Kalau kalian persiapan SBMPTN bisa mengikuti setiap Sabtu ditambah yang diupload hari Senin dan hari Kamis ya, karena Senin dan Kamis itu juga mengupload tapi materi pelajaran di sekolah. Tapi contoh-contohnya saya sering ambilkan dari soal SBMPTN. Maka itu juga bisa dipelajari untuk persiapan kalian menghadapi UTBK SBMPTN nanti ya. Oke, ya aksen berarti ini turun, -1 turun sini, jadi -80 ya. X-nya tetap, -1 dikurangi 1, -2. Paham ya? Ini plus-nya tetap. 2 ini turun sini, jadi 80. X-nya tetap, 2 dikurangi 1, 1. Tidak ditulis 1. Sama dengan 0, ini sama dengan 0. Dibagi 80 semua, tinggal X, ini X ya. Lalu ini 80-nya sudah hilang, tinggal min X pangkat 2, berarti pindah ke sana, jadi X pangkat 2, X pangkat min 2, X pangkat min 2 diubah menjadi seper X kuadrat, seperti ini ya. Paham ya? X kuadratnya kalikan ke sana, jadi X pangkat 3 ini, satunya tetap 1. X pangkat 3 sama dengan 1, berarti X-nya 1. 1 kalau dimasukkan ke persamaan 1, X-nya 1 ya, coba kita lihat persamaan 1. Nah ini X-nya 1, berarti 1 kuadrat, 1. 2 bagi 1, 2. Sehingga T-nya diperoleh 2. Ya, lihat T-nya 2 dari persamaan 1. Luas permukaan itu ini loh. Ya. Atau yang luas permukaan tadi berarti ini kalau ini kan biaya ya. Ini biaya. Luas permukaan kita lihat ini. Kita lihat ini. X kali X, X kuadrat. Ini X kali X, X kuadrat. Berarti X kuadratnya ada 2 ya. Atau ini aja dilihat ini, X kuadrat, luas permukaan. Tambah X kuadrat, ditambah ini, 4XT ya. Itu namanya luas permukaan. Jadi ini 4XT kali X kuadrat kali X kuadrat. Coba kita lihat. Nah ini 4XT kalau tambah X kuadrat tambah X kuadrat. Tinggal masukkan angkanya, 4 tetap, X-nya diganti 1 dari sini. 1 masuk situ, masuk sini. T-nya 2 dari sini, 2 sini. Plus tetap, X-nya 1 ini, 1 kuadrat ya. 1 kuadrat. 1 tambah 1, 2 ditambah 8, 10. Jadi luas permukaan agar biayanya minimum itu harus 10 desimeter persegi ini ya, satuannya. Agak rumit sedikit ya, tapi ini menantang ya karena ini merupakan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dan sangat mungkin akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang baik, itu semoga bermanfaat bagi kalian. Ya. Di belakang ini ada soal untuk kalian latihan. Ya. Ini, ayo berlatih 1. Terus ini, ayo berlatih 2. Ayo berlatih 3. Ya. Ayo berlatih 4. Ini soalnya. Ayo berlatih 5. Ayo berlatih 6, berarti ada lebih dari 5 soalnya. 7. Ini 8. 9, 10. Ya. Kalau ingin berdiskusi bisa ke WA ini ya. Yang serius ingin berdiskusi pasti dilayani ya. Atau kalau kebetulan tinggal di Surabaya bisa hadir ke alamat ini. Alamatnya ASC Channel ya. Ini alamatnya. Baik, semoga kalian sukses. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.